Tahun 1976, Mao Zedong meninggal dunia. Buat banyak orang, ini dianggap sebagai penutup dari satu bab panjang sejarah Tiongkok yang penuh gejolak. Tapi ternyata ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Justru setelah Mao wafat muncul satu istilah yang langsung jadi perbincangan besar, yaitu Gang of Four. 4 orang ini dituduh sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan besar selama revolusi kebudayaan, masa ketika jutaan orang mengalami penindasan, pengasingan, bahkan kehilangan nyawa hanya karena dianggap nggak sejalan dengan ideologi yang berkuasa saat itu. Yang bikin banyak orang kaget, salah satu anggota Gang of Four adalah istri Mao Zedong sendiri. Apakah Gang of Four memang dalang utama dari semua kekacauan itu? Atau mereka cuma dijadikan kambing hitam setelah Mao nggak lagi ada di panggung kekuasaan? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Setelah perang saudara yang panjang dan melelahkan, akhirnya di tahun 1949 berdirilah Republik Rakyat Tiongkok. Mao Zedong keluar sebagai pemenang dan sejak saat itu dia nggak cuma jadi pemimpin negara, tapi juga jadi simbol revolusi itu sendiri. Hampir semua arah kebijakan negara berputar di sekitar satu nama, yaitu Mao Zedong. Di awal-awal pemerintahannya banyak kebijakan Mao yang kelihatannya menjanjikan. Tanah-tanah milik tuan besar dibagi ke petani, pabrik dan industri diambil alih negara, sistem ekonomi diarahkan penuh ke jalur komunis. Di atas kertas semuanya kelihatan ideal. Rakyat kecil diangkat derajatnya, negara mau berdiri di atas kaki sendiri, dan kapitalisme dianggap musuh bersama. Masalahnya, semua itu dijalankan dengan cara yang terlalu memaksa, terlalu cepat, dan hampir nggak ada ruang untuk kritik. Puncaknya terjadi di program yang dikenal sebagai Great Leap Forward sekitar tahun 1958. Mau pengen China langsung lompat jauh dari negara agraris jadi negara industri dalam waktu singkat. Petani dipaksa masuk ke komune besar. Produksi baja bahkan sampai dilakukan secara dadakan di desa-desa. Target produksi dipasang tinggi banget. Tapi masalahnya di lapangan yang terjadi jauh kebalikannya. Laporan ke pusat dimanipulasi biar kelihatan sukses. Padahal panen turun drastis dan distribusi pangan kacau balau. Dan akhirnya terjadilah kelaparan besar-besaran. Dalam beberapa tahun diperkirakan puluhan juta orang meninggal dunia. Ini jadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Sejak titik itu, untuk pertama kalinya posisi Mao mulai dipertanyakan. Dan yang mempertanyakan bukan cuma rakyat biasa, tapi orang-orang penting di dalam partainya sendiri. Ada yang mulai mikir kalau Mao terlalu ekstrim, terlalu nekat, dan kalau dibiarin, dampaknya bisa makin fatal. Mao sadar pengaruhnya mulai goyah. Dan buat seorang pemimpin revolusi yang terbiasa jadi pusat segalanya, kehilangan pengaruh adalah hal yang paling gak bisa diterima. Dari sinilah muncul ide besar berikutnya. Sebuah gerakan yang katanya mau membersihkan jiwa revolusi Tiongkok, tapi di saat yang sama juga jadi cara Mao buat ngerebut kembali kendali politik. Tahun 1966, Mao akhirnya benar-benar meluncurkan gerakan besar yang kita sebut sebagai revolusi kebudayaan. Secara resmi gerakan ini dikatakan sebagai upaya untuk membersihkan Tiongkok dari pengaruh kapitalisme dan pemikiran lama. Tapi di balik slogan itu, gerakan ini juga jadi alat politik untuk nyingkirin lawan-lawan Mao. Target gerakan ini luas banget. Kaum intelektual, pejabat yang dianggap menyimpang, sampai nilai tradisi lama seperti Konfusianisme. Mulai dari dosen, guru, penulis, ilmuwan, dan para pejabat, entah karena beda pandangan politik atau cuma karena nggak sepaham dengan garis keras Mao, semua yang dianggap nggak cukup revolusioner bisa jadi musuh. Disinilah muncul Red Guards atau pengawal merah. Isinya anak-anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang dibakar semangat revolusi. Mereka dikasih legitimasi penuh untuk membersihkan masyarakat. Sekolah-sekolah banyak yang ditutup, aktivitas belajar mengajar berhenti, para dosen dan guru diseret ke lapangan dan dipermalukan di depan murid-muridnya sendiri. Pejabat-pejabat partai pun gak luput. Banyak yang dipaksa pakai papan tuduhan di leher, diarak keliling, dihina rame-rame, dan diinterogasi tanpa proses hukum yang jelas. Dari situ kekacauan menyebar kemana-mana. Jutaan orang dipenjara tanpa pengadilan yang fair, jutaan lainnya dibuang ke desa-desa terpencil untuk dididik ulang lewat kerja kasar.
Dan yang paling tragis, nggak sedikit juga yang akhirnya kehilangan nyawa, entah karena dibunuh, bunuh diri karena tekanan mental, atau mati karena kondisi penahanan yang nggak manusiawi. Di tengah kekacauan inilah peran orang-orang di lingkaran terdekat mau makin menguat. Termasuk satu sosok yang nantinya jadi sangat menentukan, yaitu istrinya sendiri. Namanya Jian Qing. Sebelum dikenal sebagai istri Mao, dia sebenarnya seorang aktris film dan teater di Shanghai. Hidupnya berkutat di dunia seni dan jauh dari politik. Buat banyak orang, dia dikenal sebagai istri terakhir Mao Zedong. Di masa mudanya, Jian Qing adalah seorang aktris film dan teater di Shanghai. Hidupnya berkutat di dunia seni, panggung, kamera, dan hiburan. Gak ada yang menyangka kalau perempuan ini nantinya bakal jadi salah satu tokoh paling ditakuti di Tiongkok. Setelah menikah, Jian Qing pelan-pelan masuk ke lingkaran dalam kekuasaan. Di awal, perannya memang gak kelihatan besar, tapi seiring waktu, terutama menjelang dan saat revolusi kebudayaan, pengaruhnya naik sangat cepat. Ketika revolusi kebudayaan naik ke puncaknya, Jian Qing justru berada di posisi yang sangat strategis. Dia menguasai dunia propaganda dan kebudayaan. Dari film, teater, musik, sampai sastra, semua ada di bawah pengawasannya. Bisa dibilang dia adalah penjaga gerbang ideologi buat urusan budaya di seluruh Tiongkok. Di masa itu, semua karya seni nggak boleh sembarangan. Isinya wajib memuja Mao, memuliakan revolusi, dan menyerang siapapun yang dianggap musuh ideologi. Cerita-cerita tentang cinta, kehidupan pribadi, atau nilai tradisi lama dianggap berbahaya. Yang boleh tampil ke publik cuma cerita tentang perjuangan, kesetiaan pada partai, dan pengorbanan demi negara. Lewat jalur inilah, Jian Qing mulai membangun lingkaran kekuasaannya sendiri. Dia dekat dengan para penulis propaganda, pejabat ideologi, dan tokoh-tokoh garis keras yang sepaham dengannya. Dari lingkaran inilah nanti muncul 3 nama lain yang akan dikenal sebagai satu paket dengannya. Di titik ini cikal bakal Gang of Four mulai terbentuk. Jian Qing gak lagi sekedar istri pemimpin besar, dia udah berubah jadi salah satu pusat kekuasaan ideologi paling berpengaruh di China. Selama ini kita sering dengar istilah Gang of Four, tapi sebenarnya siapa sih mereka itu? Kenapa 4 orang ini punya pengaruh sebesar itu di negara segede China? Yang pertama tentu aja Jian Qing, yaitu istri Mao Zedong. Dia adalah pusat dari kelompok ini. Lewat tangannya, propaganda, seni, film, teater, dan budaya dikontrol dengan ketat. Apa yang boleh ditonton rakyat, apa yang boleh dinyanyikan, bahkan cerita apa yang boleh ditulis, semuanya melewati filter ideologi versinya Jian Qing. Lalu ada Sang Chun Chiao, dia dikenal sebagai otak ideologi yang sangat keras. Sang bukan cuma seorang politisi, tapi juga pemikir Marxis yang ekstrim. Tugas utamanya adalah merumuskan teori dan pembenaran ideologis buat semua kebijakan radikal yang dijalankan saat itu. Kalau Jian Qing menguasai panggung budaya, Sang adalah orang yang menyiapkan dalil politiknya. Lalu tokoh ketiga adalah Yao Wenyuan. Perannya mungkin kelihatan sepele di awal karena dia cuma penulis. Tapi justru lewat tulisan-tulisannya di media, Yao menyerang para intelektual, seniman, dan pejabat yang dianggap menyimpang. Satu artikel bisa menjatuhkan karir seseorang, bahkan bisa menyeret orang masuk ke penjara. Media di tangannya jadi senjata politik yang sangat tajam. Yang terakhir adalah Wang Hongwen. Dia ini datang dari latar belakang buruh dan masih muda, tapi karir politiknya melesat dengan sangat cepat. Wang dijadikan simbol rakyat biasa yang naik ke puncak kekuasaan berkat revolusi kebudayaan. Tapi di balik itu, dia juga jadi alat politik penting buat kelompok ini. Mereka menguasai sektor-sektor paling vital dalam pembentukan opini publik. Media ada di tangan mereka, pendidikan mereka arahkan sesuai garis keras mereka. Seni mereka kendalikan ketat, dan tentu aja ideologi mereka pegang penuh. Jadi mereka ini sebenarnya bukan cuma pendukung Mao semata, tapi mereka adalah penjaga warisan ekstrim Mao, orang-orang yang memastikan bahwa garis keras revolusi tetap hidup bahkan ketika posisi Mao sendiri mulai goyah. Masuk awal 1970-an, posisi Gang of Four nyaris tak tergoyahkan. Lawan politik dicap kontra-revolusi. Karir orang bisa tamat dalam semalam. Salah satu korban paling nyata adalah Liu Shaoqi, yaitu presiden Tiongkok saat itu. Dia dicap sebagai pengkhianat dan musuh revolusi. Tanpa proses hukum yang jelas, Liu ditahan, dipisahkan dari keluarganya, dan gak dapat perawatan medis yang layak.
Tahun 1969 dia meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Ironisnya, setelah geng over tumbang, negara sendiri mengakui bahwa Liu adalah korban dan namanya baru direhabilitasi saat itu. Itu jadi bukti nyata bahwa kejatuhannya murni permainan politik. Kekejaman lain datang lewat cara yang kelihatannya sepele tapi dampaknya mematikan, yaitu lewat tulisan. Yao Wenyuan, salah satu anggota geng over, menjadikan media sebagai senjata. Satu artikel di koran atau majalah resmi bisa langsung menghancurkan hidup seseorang. Banyak dosen, penulis, dan seniman yang karirnya tamat cuma karena dituduh menyimpang secara ideologi. Ada yang dipecat, dipenjara, dibuang ke desa terpencil, bahkan ada yang gak pernah kembali. Semua itu sering terjadi tanpa sidang yang adil. Cukup satu cap sebagai musuh revolusi, hidup seseorang bisa langsung runtuh. Di bawah kendali Jianqing, dunia seni dan budaya China juga berubah jadi alat kekuasaan. Ribuan karya sastra, musik, dan teater dilarang total. Seniman yang dianggap gak sejalan dipaksa mengaku salah, diseret ke depan publik atau dikirim kerja paksa. Tekanan mentalnya juga luar biasa. Gak sedikit yang akhirnya menghilangkan nyawanya sendiri. Jianqing mendorong apa yang disebut opera revolusioner di mana ceritanya selalu hitam putih. Tokoh baik pasti tentara atau kader partai. Tokoh jahat pasti musuh kelas. Seni gak lagi jadi ruang ekspresi, tapi alat indoktrinasi penuh. Basis kekuatan geng over juga terlihat jelas di Shanghai. Di kota ini, pembersihan politik berlangsung secara masif. Ribuan pejabat lokal disingkirkan, banyak yang dituduh tanpa bukti yang jelas. Pengadilan sering cuma formalitas, bahkan kadang nggak ada sama sekali. Orang-orang dipermalukan di depan umum, dipenjara, atau menghilang dari kehidupan politik. Semua dilakukan atas nama menjaga kemurnian revolusi. Di dalam semua itu, Jianqing tampil sangat menonjol. Dia sering muncul di publik lewat pidato-pidato yang nadanya keras dan penuh semangat revolusi. Dalam banyak kesempatan, dia menyerang musuh politiknya dengan bahasa ideologi yang tajam tanpa kompromi. Bagi pendukungnya, Jianqing dianggap pejuang sejati revolusi. Tapi bagi lawan-lawannya, dia adalah wajah paling menakutkan dari kekuasaan saat itu. Di fase inilah, geng over benar-benar berada di puncak. Mereka mengontrol opini publik, menekan lawan-lawan politik, dan menjaga agar arah negara tetap berada di jalur ekstrim versi mereka. Selama Mao masih hidup, hampir nggak ada yang berani secara terbuka melawan mereka. Tanggal 19 September tahun 1976 jadi titik balik besar dalam sejarah Tiongkok. Di hari itu, Mao Zedong meninggal dunia. Sosok yang selama puluhan tahun jadi pusat kekuasaan, simbol revolusi, sekaligus tameng politik buat orang-orang di sekitarnya, akhirnya benar-benar pergi. Begitu Mao wafat, suasana di dalam elit kekuasaan langsung berubah. Kalau sebelumnya semua masih tertahan karena nama besar Mao, sekarang kekuatan-kekuatan yang selama ini saling curiga mulai bergerak. Keseimbangan kekuasaan langsung goyah. Geng over mungkin masih merasa aman, tapi sebenarnya sejak Mao meninggal, perlindungan terbesar mereka pun ikut hilang. Dan kejatuhan mereka tinggal menunggu waktu. Di luar kelihatannya tenang, tapi di balik layar situasinya pun memanas. Semua pihak sama-sama waspada. Geng over masih merasa punya kekuatan besar. Tapi kelompok militer dan moderat juga sadar kalau mereka terlambat bergerak, China bisa kembali jatuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam. Secara garis besar, China waktu itu terbelah ke dalam dua kubu besar. Di satu sisi ada geng over yang dianggap sebagai pewaris paling setia dari garis kerasnya Mao. Mereka ingin revolusi kebudayaan terus jalan dan pengaruh mereka tetap dominan. Di sisi lain ada kelompok yang lebih moderat yang didukung oleh militer. Di dalam kelompok ini ada nama Hua Guofeng yang waktu itu ditunjuk sebagai penerus Mao dan juga Deng Xiaoping. Akhirnya, di awal bulan Oktober 1976, para anggota geng over dipanggil ke Beijing dengan alasan rapat penting partai. Mereka datang tanpa rasa curiga, masih merasa sebagai pemain utama. Begitu mereka masuk ke lokasi yang sudah diamankan, satu persatu langsung ditangkap. Tanpa baku tembak, tanpa perlawanan berarti. Penangkapannya cepat, rapi, dan nyaris tanpa drama di permukaan. Begitu penangkapan itu resmi dilakukan, media negara langsung bergerak. Semua saluran informasi serentak menyuarakan narasi yang sama. Geng over disebut sebagai dalang utama dari semua kekacauan revolusi kebudayaan.
Nama Jianqing yang sebelumnya selalu dilindungi oleh statusnya sebagai istri Mao sekarang berubah total. Dalam waktu singkat dia kehilangan posisi istimewanya. Dia nggak lagi diperlakukan sebagai pasangan bapak revolusi, tapi justru dijadikan simbol kejahatan rezim. Dari yang tadinya berdiri di panggung kekuasaan, memberi pidato, mengatur ideologi, sekarang Jianqing harus duduk sebagai terdakwa. Begitu juga 3 tokoh lainnya, Zhang Junqiao, Yao Wenyuan, dan Wang Hongwen yang dulunya kuat lewat teori, media, dan simbol rakyat, kini sama-sama terjebak dalam pusaran runtuhnya kekuasaan. Setelah ditangkap dan diamankan cukup lama, akhirnya pada tahun 1980 sampai 1981, pemerintah China menggelar pengadilan besar-besaran untuk Gang of Four. Ini bukan sekedar sidang biasa, tapi lebih mirip panggung nasional untuk menunjukkan bahwa era lama benar-benar sudah ditutup. Di pengadilan ini satu persatu tuduhan dibacakan. Gang of Four dituduh terlibat dalam penganiayaan terhadap jutaan orang, mulai dari penahanan massal, pembuangan ke desa, sampai kematian yang gak terhitung jumlahnya. Mereka juga dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan, memutarbalikkan hukum demi kepentingan kelompok sendiri, bahkan mereka disebut melakukan pengkhianatan terhadap ideologi partai karena dianggap memakai nama revolusi untuk ambisi pribadi. Sorotan terbesar tentu jatuh ke Jianqing. Di ruang sidang, perempuan yang dulu mengontrol dunia seni dan propaganda itu sekarang berdiri sebagai terdakwa utama. Putusan awal untuk Jianqing sangat berat, yaitu hukuman mati. Tapi kemudian vonis itu diubah menjadi penjara seumur hidup. Di salah satu momen paling terkenal di persidangan, Jianqing sempat berkata dengan nada menantang, "Aku hanya mengikuti perintah Ketua Mao." Kalimat ini meledak kemana-mana. Di satu sisi, pernyataan itu seperti pembelaan diri. Tapi di sisi lain, itu juga membuka kembali pertanyaan besar yang sejak awal menghantui kasus ini. Sejauh mana semua kekacauan itu benar-benar kesalahan Gang of Four? Dan sejauh mana itu juga merupakan hasil langsung dari keputusan Mao sendiri? Sejak saat itu, istilah kambing hitam sejarah mulai sering muncul dalam pembahasan tentang Gang of Four. Karena bagaimanapun 4 orang ini dihukum berat, sementara warisan Mao sebagai bapak bangsa tetap dijaga agar nggak runtuh sepenuhnya. Setelah Gang of Four diadili, secara resmi China sebenarnya masih dipimpin oleh Hua Guofeng. Tapi Deng Xiaoping meskipun nggak selalu duduk di kursi paling atas, justru mulai memegang kendali secara nyata. Waktu itu, Deng Xiaoping sebenarnya belum ada di posisi puncak kekuasaan. Dia bahkan baru aja direhabilitasi setelah sebelumnya disingkirkan 2 kali selama revolusi kebudayaan. Di balik layar, Deng punya dukungan elit partai dan militer. Banyak pejabat senior sadar China udah terlalu lama hidup dalam kekacauan ideologi. Negara butuh stabilitas dan gak cuma revolusi terus-menerus. Dan Deng dikenal sebagai sosok pragmatis, bukan ideolog fanatik. Kebijakan Hua yang terlalu setia pada warisan Mao dianggap gak cocok dengan kondisi negara saat itu. Pelan-pelan, Deng Xiaoping mulai mendorong arah baru. Fokusnya bukan lagi slogan ideologi, tapi hasil nyata. Dia terkenal dengan kalimat, "Gak peduli kucingnya hitam atau putih, yang penting bisa nangkap tikus." Intinya, ideologi nomor 2 dan kesejahteraan rakyat adalah yang utama. Akhirnya, tanpa kudeta berdarah dan tanpa pengumuman dramatis, Deng Xiaoping jadi tokoh paling berpengaruh di China. Dia memang gak selalu pegang jabatan tertinggi secara formal, tapi semua keputusan penting lewat tangannya. Dari sinilah revolusi ekonomi China dimulai. Dan China masuk ke jalur baru yang jauh berbeda dari era Mao. Di tangan Deng Xiaoping, China mulai masuk ke era baru yang jauh berbeda dari masa Mao. Arah negaranya berubah drastis. Kalau dulu semua serba ideologi, sekarang mulai bergeser ke hal yang lebih praktis, yaitu ekonomi. Deng membuka pintu untuk reformasi ekonomi. Pasar mulai dibuka, investasi asing mulai masuk, dan dunia usaha mulai diberi ruang untuk bergerak. China tetap menyebut dirinya negara komunis, tapi praktik ekonominya perlahan berubah jadi kapitalisme versi komunis. Negara masih berkuasa, partai masih dominan, tapi perdagangan, industri, dan bisnis dibiarkan tumbuh sendiri. Dari sinilah cikal bakal China modern yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Di saat yang sama, pemerintah juga mulai berani menyentuh masa lalu. Revolusi kebudayaan akhirnya secara resmi dinyatakan sebagai kesalahan besar dalam sejarah.
Ini pengakuan yang penting meskipun tetap disampaikan dengan bahasa yang sangat hati-hati. Dan di dalam narasi baru itu, posisi Gang of Four ditempatkan sebagai simbol dari segala bentuk ekstremisme politik. Mereka dijadikan contoh tentang bagaimana kekuasaan yang kebablasan bisa menghancurkan negara dari dalam. Tapi di sisi lain banyak juga pengamat yang melihat bahwa Gang of Four sekaligus dijadikan tameng politik. Dengan menyalahkan 4 orang ini, nama besar Mao tetap bisa diselamatkan sebagai pendiri bangsa meskipun kebijakannya ikut melahirkan kekacauan yang besar. Jadi, sampai hari ini warisan Gang of Four selalu berdiri di dua sisi. Di satu sisi, mereka dikenang sebagai wajah paling gelap dari politik ekstrim di China. Tapi di sisi lain, mereka juga jadi simbol bagaimana sejarah bisa dirapikan supaya nggak semuanya jatuh ke satu tokoh besar. Kisah ini juga ngasih satu pelajaran penting yang kelihatannya sederhana, tapi berulang kali muncul di banyak negara dan banyak zaman. Dalam politik, kekuasaan yang bercampur dengan keluarga seringkali lebih berbahaya dibanding senjata. Karena ketika kritik dianggap serangan pribadi dan keputusan negara dicampur dengan urusan rumah tangga, yang jadi korban hampir selalu rakyat biasa. Kalau menurut kamu, Gang of Four layak untuk disalahkan atas segala yang terjadi di revolusi kebudayaan, atau mereka cuma kambing hitam dari keputusan Mao? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.